adik-adik, apa kabarnya? Amang harap semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Pasti adik-adik sedih kan? Karena tidak bisa berjumpa dengan sahabat sekolah minggu yang lain. Tapi tidak apa, semua demi kesehatan kita masing-masing dan juga kebaikan kita. Jadi rindunya ditahan dulu ya. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ibadah anak sekolah minggu HKBP Natar di Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. Dengan tema kamu selamat karena kasih karunia. Marilah kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26. Hari ini, hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan dengan berdiri janji anak sekolah minggu HKBP. Janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Marilah kita bernyanyi, Allahku besar.
Taurat Allah. Diambil dari titah yang kelima. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sebelum kita mengaku dosa kita dan pelanggaran kita dan kesalahan kita, marilah kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 103, Poso Doa. Marilah kita berdiri dan marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan April. Apakah adik-adik mengingat di minggu lalu? Siapa yang sudah bisa? Nah, marilah kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan di bulan April. Mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 154, Dalam Nama Yesus.
Marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Kita mengucapkannya. Marilah kita bernyanyi buku Ende Sekolah Minggu nomor 88, Bahasa Cinta. Sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang pengasih, kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu HKBP Natar akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Curahkanlah kasih-Mu ya Tuhan untuk kami semuanya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Marilah kita membacanya secara bergantian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 adik-adik. Ayat 10 kita bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik, pernahkah adik-adik mendengar nama Rasul Paulus? Nah, adik-adik, Rasul Paulus dipenjara di Roma. Akan tetapi dia tetap memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Bagaimana caranya sementara dia di penjara? Nah, adik-adik, Rasul Paulus di penjara bukan karena dia melakukan kejahatan atau perbuatan yang jahat, tetapi karena dia memberitakan Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena pengajarannya lah, maka banyak orang yang tidak suka dengan Rasul Paulus, sehingga mereka melaporkan Rasul Paulus kepada kekuasaan Romawi, sehingga Rasul Paulus pun dipenjara. Nah, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat, terutama jemaat di Efesus, melalui menulis surat. Nah, surat yang ditulisnya kali ini berisi tentang keselamatan manusia hanya oleh karena kasih karunia Allah melalui iman kita. Nah, kasih karunia itu ditunjukkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah kasih karunia yang paling besar. Kasih karunia itu memberi kepada kita pengampunan dosa, dan kita jadi mempunyai hidup yang baru. Nah, dengan hidup yang baru itu, kita pun akan menjalankan kehidupan kita dengan baik, berbuat baik. Nah, itulah kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan itu memberikan kita hidup baru, hidup yang indah, hidup yang penuh dengan pengampunan. Tidak ada lagi orang yang marah-marah, tidak ada lagi orang yang suka mendendam, tidak ada lagi orang yang suka membalas kalau dia dipukul temannya. Semuanya harus penuh dengan damai dan hidup baru. Artinya kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Nah, adik-adik, Yesuslah yang membuat kita mengenal kasih karunia itu. Makanya Yesus selalu menerima kehadiran anak-anak di dalam kerajaannya. Yesus senang dengan anak-anak. Nah, adik-adik juga pasti senang dan merasakan bagaimana Yesus membantu kita dalam kehidupan kita. Nah, itulah mengapa kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah diberikan keselamatan, dan bukan karena usaha kita dan hasil dari pekerjaan kita, tapi karena apa? Karena kasih karunia.
Nah, oleh karena kita diselamatkan karena kasih karunia, makanya adik-adik dan Amang tidak boleh sombong, tidak boleh bermegah diri. Sebab semuanya bukan karena kekuatan dan hebat kita, tapi karena kasih karunia Tuhan di kayu salib yang menyelamatkan semua manusia. Nah, adik-adik, karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun diajak untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, adik-adik, di slide ada pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak baik. Nah, coba adik-adik tunjuk mana perbuatan baik dan yang tidak baik pada gambar yang tersedia. Ayo ditunjuk mana? Apakah belajar dan membaca itu baik? Nah, apakah menyontek itu baik? Nah, apakah dinasehati itu baik? Apakah mengganggu orang lain yang sedang bermain itu baik? Nah, apakah dengan memelihara anjing adalah perbuatan baik, dengan membawanya jalan-jalan, terus menghargainya, memberi makan, atau apakah dengan mengganggu anjing itu adalah perbuatan baik? Apalagi dengan pakai ketapel atau dengan melempar dengan batu, apakah itu baik? Nah, apakah berdoa itu baik? Apakah berantem menggigit temannya itu baik? Nah, adik-adik boleh memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, apakah merengek-merengek itu baik? Apakah makan permen terus-menerus itu baik? Apakah dengan berbagi makanan itu baik? Apakah dengan bernyanyi itu juga adalah baik? Berdoa bersama, apakah itu adalah perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik? Berantem pukul-pukulan itu baik atau tidak? Nah, adik-adik bisa memilihnya. Nah, dari firman Tuhan ini kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Oleh karenanya kita harus memiliki kasih kepada Tuhan dan kepada orang tua kita, kakak kita dan abang kita, juga teman-teman kita. Kita harus melakukan pekerjaan perbuatan yang baik setiap hari. Tanpa kasih karunia kita tidak bisa hidup, karena kasih karunia itu adalah hadiah terbesar yang kita peroleh, bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita, marilah kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 172, Tangaku na Mehmet.
Kepada Tuhan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan